Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dio Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang UAS Sejarah Asia Selatan. Yaitu yang pertama ialah coba jelaskan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara. Untuk sejarah kolonialisme di India dan Pakistan, yaitu Vasco da Gama adalah orang kulit putih pertama yang mendarat di India pada tahun 1498, tepatnya di Calicut. Dan juga selanjutnya orang-orang kulit putih yang lain seperti Belanda, Inggris, Spanyol, dan Prancis datang berlomba-lomba untuk berdagang di India. Ratu Elizabeth dari Inggris sudah berusaha menjalin hubungan baik dengan India sejak pemerintahan Akbar. Ratu tersebut pernah meminta kepada Sultan Akbar agar Inggris mendapatkan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk berdagang di India. Akhirnya pada tahun 1600 Inggris berhasil mendirikan English East India Company, yaitu EIC, dan juga kemudian menyusul Perancis mendirikan Compagnie de Ingles, dan juga Belanda mendirikan FOC. Mereka makin bersaing dengan ketat, tidak hanya berdagang tetapi mereka juga memperluas daerah kekuasaannya. Namun Belanda mengundurkan diri dari India karena kedudukannya di Indonesia semakin stabil dan kuat, sehingga situasi tersebut memperkokoh kekuatan Inggris di India. Maksudnya Inggris ke India dikarenakan oleh suatu fakta yang dibuat oleh Ratu Elizabeth I, yang isinya adalah membentuk East India Company untuk melakukan perdagangan antara India dan Inggris. Yang berikutnya yaitu konflik dua negara setelah merdeka. Yang pertama yaitu konflik perebutan wilayah Kashmir. Sebelum India dan Pakistan kemerdekaan dari Inggris, dua partai politik besar di India yang mewakili sebagian besar dari komunitas kaum beragama Hindu dan juga Islam, mewakili aspirasi kaum Muslim, telah mengalami pertentangan arah perpolitikan di antara mereka. Dari konflik Kashmir tersebut ada beberapa perang yang terjadi antara India dan Pakistan. Yaitu pertama, perang India-Pakistan pada tahun 1947. Pakistan merebut 1/3 Kashmir. Yaitu Pakistan mengklaim Kashmir sebagai wilayahnya dengan bantuan Pashtun, Hindu, dan Sikh dihilangkan dari Kashmir, Pakistan. India membalas mengklaim pasukan ke Gurdaspur. Yang kedua, perang India-Pakistan tahun 1968. Pasukan Pakistan berusaha memasuki teritori Kashmir India untuk memicu pemberontakan oleh Kashmir. Rencana ini gagal dan penyusup dapat ditemukan sehingga India membalas hal ini. Perang ini diakhiri dengan gencatan senjata dan India dapat merebut sedikit teritori Pakistan. Selanjutnya, perang India-Pakistan tahun 1971. Bangladesh meminta kemerdekaan dari India. Tentara India melakukan perlawanan. Jutaan pengungsi pindah ke Bhutan. India membantu Mukti dan Bahini Bangladesh dan menaklukkan Pakistan sehingga Bangladesh merdeka. Yang terakhir, perang India-Pakistan tahun 1999. Juga disebut perang Kargil. Tentara Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut pos tentara India. India membalas dan merebut kembali pos itu. Tekanan internasional terhadap Pakistan membuat mundur. Perang berakhir dengan India merebut Kargil dan isolasi diplomatik Pakistan. Untuk yang soal kedua yaitu uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Untuk sejarah terbentuk negara Pakistan memperoleh kemerdekaan dari imperialis Inggris pada tahun 1947 setelah gerakan kemerdekaannya yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah yang menginginkan negara mereka dari bagian barat dan timur Kemaharajaan Britania Raya yang didominasi oleh Islam. Selama mengadopsi kontribusi baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam. Pada tahun 1971, sebuah perang sipil terjadi di negara Pakistan Timur dan akhirnya membuat negara bagian tersebut berpisah menjadi negara baru yaitu Bangladesh. Terkait berdirinya Pakistan, Muhammad Ali adalah seorang tokoh politik dan pembaru yang memiliki peran besar, bahkan disebut sebagai Bapak Pakistan. Karena ia sejak menjabat sebagai Presiden Liga Muslimin, ia banyak memaparkan tentang perlunya membentuk negara Islam. Bukan dalam pidato kepresidenannya, ia menyatakan dalam ceramahnya yang menganjurkan agar ditindakannya solidaritas antara umat
Muslim dan persaudaraan Muslim untuk bisa melepaskan dari jajahan asing. Ide ini didukung sebagian besar rakyat negaranya, bagi umat Islam maupun Hindu. Untuk soal ketiga, yaitu coba saudara menganalisis bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh. Yaitu pada 16 Desember tahun 1971, pada awal dari cikal bakal terbentuknya negara Bangladesh, 2 pekan setelah India menginvasi wilayah bagian timur Pakistan. Kenyataan pahit harus diterima Pakistan, tentara mereka yang berjumlah 90.000 harus menyerah terhadap pasukan India di wilayah tersebut. Kekalahan itu begitu menyakitkan bagi Pakistan. Pasalnya kekalahan tersebut berakibatkan pada langkah Pakistan Timur yang resmi memisahkan diri dari negaranya dan mendeklarasikan diri sebagai Bangladesh. Semenjak Inggris mengakhiri kekuasaan pada tahun 1947, dari barat dan timur Pakistan kerap berseteru. Perbedaan budaya serta adanya negara India yang memisahkan barat dan timur ini semakin memicu dan membakar semangat timur Pakistan untuk merdeka. Sebenarnya sebelum peperangan itu pecah pada bulan Maret, tentara Pakistan Timur sudah memproklamasikan negara Bangladesh. Tapi hal ini tak berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan dan melakukan serangan ke daerah itu. Namun Bangladesh tampaknya harus banyak berterima kasih kepada India. Kalau tidak ada bantuan dari negara tersebut, sulit rasanya negara Bangladesh bisa berdiri sampai sekarang ini. Walaupun mendapat bantuan India, jalan panjang tetap harus dilalui Bangladesh. Banyak warga terbunuh dan juga mengungsi menjadi harga mahal yang harus dibayar di Bangladesh. Tetapi perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Untuk soal keempat, coba uraikan serta analisis hubungan strategis bangsa Asia Selatan dengan negara Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Untuk hubungan Indonesia dan India mengacu pada hubungan bilateral antara India dan Indonesia. India dan Indonesia adalah negara bertetangga, kawasan Andaman dan Kepulauan Nicobar. India berbatasan langsung dengan wilayah maritim Indonesia di sepanjang Laut Andaman. Hubungan India dan Indonesia telah terjalin sejak dahulu kala, hampir 2000 tahun lamanya. Pada tahun 1950 Presiden pertama Indonesia Soekarno menyerukan kepada rakyat Indonesia dan India untuk meningkatkan hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara tersebut selama lebih dari 1000 tahun sebelum sementara terputusnya oleh kekuasaan kolonial Eropa. Pada musim semi tahun 1966, para menteri luar negeri dari kedua negara mulai berbicara lagi. Dari era hubungan persahabatan, India memiliki kedaulatan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedaulatan besar di New Delhi. India menganggap Indonesia sebagai anggota paling penting ASEAN kedua. Kedua negara tersebut telah sepakat membentuk kemitraan strategis. Indonesia dan India adalah anggota dari G20, E7, Gerakan Non-Blok, dan juga PBB. Menurut World Service Poll, 76% orang India memandang India memberikan pengaruh positif bagi dunia, sementara 21% menyatakan pandangan negara India negatif. Hal ini adalah salah satu persepsi terbaik terhadap India di dunia. Yang kelima, yaitu coba saudara analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau. Yaitu pemisahan India muncul pada pasca Perang Dunia Kedua, saat Britania Raya dan Kemaharajaan Britania berhadapan dengan tekanan ekonomi akibat perang dan demobilisasinya. Adalah maksud mereka yang berharap untuk berdiri sebuah negara muslim khalifah, untuk datang dari Kemaharajaan Britania untuk mendapat pemisahan yang bebas dan setara antara Pakistan dan Hindustan saat kemerdekaan muncul. Pemisahan tersebut menurut politisi terkemuka seperti Muhammad Ali Jinnah, yaitu pemimpin Liga Muslim India, dan Jawaharlal Nehru, pemimpin Kongres Nasional India, seharusnya menghasilkan hubungan yang damai. Namun pemisahan Kemaharajaan India menjadi India dan Pakistan pada tahun 1947 tidak memisahkan dua bangsa melalui agama secara bersih. Hampir sepertiga populasi Muslim Kemaharajaan India tetap tinggal di India. Kekerasan antar masyarakat antara pengikut Hindu, Sikh, dan Islam menghasilkan korban sekitar 50.000 sampai 1 juta jiwa. Teritori yang di perintah pangeran seperti Kashmir dan Hyderabad juga ikut serta dalam pemisahan.
para pangeran harus memilih antara bergabung dalam India atau Pakistan. India dan Pakistan menaruh klaim atas Kashmir, dan kemudian Kashmir menjadi titik utama dari konflik penguasaan Kashmir yang memiliki penduduk mayoritas Muslim bergabung dengan India yang menandatangani instrumen akseksi. Dalam konflik Kashmir itu perang yang terjadi yaitu antara tahun 1947, 1965, tahun 1971 dan berakhir pada tahun 1999 yang bisa juga disebut dengan perang Kashmir. Mungkin sekian dari penjelasan saya dalam mata kuliah sejarah Asia Selatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.